Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuralin. Saya dari kelas PAI 5B. NIM saya 11820200053. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Ilmu Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan bagaimana implementasi pendidikan Islam di tempat saya tinggal. Sesungguhnya implementasi pendidikan Islam ini lebih condong kepada perbaikan akhlak dan juga berbuat baik. Nah, di sini di tempat saya tinggal itu ada beberapa program seperti pengajian, belajar seni marawis, kemudian sekolah madrasah DTA. Nah, adapun dalilnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan apa yang belum diketahuinya. Kemudian ada juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Nah, tetapi sebenarnya program itu di tempat saya itu belum masih kurang maksimal gitu, karena masih terdapat beberapa hambatan ya dalam pengimplementasiannya. Nah, seperti kurangnya motivasi, kemudian kurangnya dorongan dari lingkungan sekitar, dan orang-orang itu masih ada yang lebih mementingkan hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal yang berbau agama. Kemudian yang kedua adalah formulasi integrasi ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Adapun dikotomi ilmu agama dan juga ilmu umum beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dari segi ontologi, epistemologi, kemudian materi dan juga lembaga. Contohnya misalnya dari segi ontologi, terdapat perbedaan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Dalam ilmu agama, pada segi ontologi itu bersifat metafisik, berbeda dengan ilmu umum yang bersifat observable dan juga fisik. Nah, kemudian tetapi di sini kita bagaimana cara mengintegrasikan agama dan juga ilmu umum. Nah, bagaimana cara kita menyatukan perbedaan itu? Saya ambil contoh misalnya kegiatan memperingati hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha yang selalu dirayakan dengan meriah. Terdapat banyak orang yang berpikir bahwa Hari Raya Idul Adha atau kurban itu hanya untuk kepentingan akhirat saja. Padahal tidak, terdapat di sana itu terdapat kepentingan sosial juga. Bayangkan saja dalam satu waktu kita itu bisa beribadah kepada Allah dan juga bisa berbagi kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial. Nah, kemudian ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Jumar ayat 9, yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, sebenarnya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Kemudian dalam dalil yang lain itu adalah dalam Quran surat An-Naml ayat 40 yang tentang Nabi Sulaiman memindahkan singgasana. Nah, di sini menjelaskan bahwa betapa pentingnya sebuah ilmu, entah itu ilmu agama maupun ilmu umum, karena terdapat korelasi dan juga keterkaitan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bagaimana cara mengadaptasi model kurikulum klasik dengan kurikulum kekinian. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum klasik itu adanya pada saat zaman Rasulullah, di mana itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua periode, maksudnya periode Makkah dan juga periode Madinah. Nah, kemudian sedangkan kurikulum kekinian itu adalah kurikulum yang ada di era 4.0, di mana pembelajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini bisa kita adaptasikan pada era 4.0 dengan bantuan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Karena kurikulum pada zaman klasik kan belajar tatap muka, kemudian yang dipelajarinya itu Al-Quran, membaca dan juga menulis. Nah, sedangkan kurikulum 4.0 ini disesuaikan, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kita berubah-ubah, berganti-ganti gitu kurikulumnya, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini maaf ya kalau misalkan berisik. Kemudian ada juga dari Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersatukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, kemudian nomor 4 pertanyaannya, rumuskan tujuan pendidikan dalam konsep jihad yang berbingkai Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin ini terdiri dari dua kata, yakni rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Namun ulama tafsir kan berbeda pendapat ya. Misalnya menurut
At-Tabari itu paling benar adalah rahmat bagi orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanannya ke dalam dirinya dan memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu ya. Sederhananya maksud Islam rahmatan lil alamin ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, contohnya misalnya guru dan juga dosen sebagai sumber belajar bagi siswa dan para mahasiswanya. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Nah, sebenarnya isi dari hadis tadi itu, Islam ini sebagai agama yang secara normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia, dan orang muslim tidak lain adalah mereka yang mewujudkan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Dan juga pada umumnya kan tujuan pendidikan Islam ini adalah menjadikan manusia yang insan kamil. Nah, insan kamil itu apa sih? Sebenarnya insan kamil ini ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan juga pengetahuannya. Nah, mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, dan mohon maaf apabila suaranya berisik atau terputus-putus dan juga terburu-buru karena memang waktunya juga dari tadi. Mohon maaf sekali ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.